penyakit yang terkait dengan kemaluan itu, ya maka darurat, ya darurat boleh, ya boleh dilihat. Nah, itu pun sebenarnya kalau dalam kondisi normal, artinya tidak ada keperluan tadi, maka sesama jenis pun tidak boleh, ya tidak boleh memperlihatkan atau membuka kedua kemaluan tadi. Illa lihalilin, kecuali buat suami. Ada yang sudah punya suami? Belum. Nih yang sebelah sana, tahu namanya suami? Siapa itu suami? Ya, saya kan calon suami Ustaz bilang. Ya, Masya Allah, santriwan sekarang ini hebat ya, lebih bermalu dari kaum perempuannya, luar biasa. Ya, mungkin karena kebanyakan ya. Ya, jadi kalau barang-barang begini nggak usah ini terlalu apa namanya, terlalu pemalu gitu ya. Nah, maksudnya jangan terlalu diam gitu ya. Nah, jadi kecuali dihalilin, kecuali buat apa? Buat pasangan halal. Berarti buat suami atau buat istri, karena kayak kemarin itu, ya suami istri itu dia boleh ya. Kenapa? Bahkan ya, nah, yang kemarin kita bahas itu. Kenapa ya? Karena menikmatinya saja, dan bahkan dia adalah pusat apa? Pusat kenikmatan yang bisa dinikmati oleh pasangan. Apalagi zaman sekarang ini sudah era media yang begitu terbuka, sehingga laki perempuan gampang mendapatkan akses, bukan mengakses, tapi mendapatkan akses yang terkait dengan itu, sehingga perempuan-perempuan zaman sekarang tidak kepo banget gitu ya. Ya, sehingga tidak seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau di zaman dulu, ya zaman dulu, bahkan mungkin masih ada perempuan-perempuan yang seperti itu, yang bersuami istri tetapi dia tidak tahu, ya, dan dia tidak pernah mencapai yang disebut dengan puncak kenikmatan di dalam berhubungan badan. Ada itu. Kenapa? Ya makanya jadi perempuan jangan kepo-kepo banget. Ya, kalau kamu kepo, suaminya juga sedikit pemalu, dia nggak mau ngajarin kamu juga nanti. Ya, karena suami juga harus pandai mengajarkan. Supaya apa? Supaya dia sampai pada yang disebut dengan puncak itu, yang dalam istilah medisnya disebut orgasme ya. Kalau bahasa fikihnya bilangnya apa? Qada'ul hajah dia bilang. Jadi dia sudah mencapai puncaknya. Nah itu ya. Jadi kalian harus mampu terkait dengan itu, dan itulah perlunya ilmu dibaca dulu ya, pelajari dulu ilmu rumah tangga sebelum menikah ya, supaya kamu tahu caranya. Kalau misalnya suaminya pemalu dan tidak mau mengajarkan kamu supaya mudah mencapai itu, ya maka kamu yang harus tahu ilmunya sebelumnya, supaya apa ya, supaya kamu juga bisa menikmati yang memang apa yang harus kamu apa nikmati ya. Halo anak mama, era anak pada merari, anak pada merari lagu nih, lagu lima yang kulit atas nih, duduk sini ya. Duduk sini ya. Karena itu buat kamu dan buat perempuan juga ada manfaatnya. Ya. Jadi bila perlu kamu yang bilang, kamu yang tawarinnya, ayo kamu di atas. Nah itu boleh, karena Al-Quran sudah mengatakan dan mengajarkan itu. Faktu harsakum anna syi'tum. Bahasa Al-Quran ini bukan bahasanya Ustaz Mirsani. Bahasa Al-Quran.
Al-Quran tetapi dia tidak vulgar, vulgar, maka datangi, katanya bahasanya, datangi sawah ladangmu bagaimana saja cara yang kamu suka. Nah itu ya, jadi nanti jangan dilarang istrinya apa, mulut di atas. Nah itu jadi itu ada manfaatnya, nanti kalian silakan baca. Kenapa? Yaitu supaya diantaranya supaya si perempuan juga mengetahui dan bisa mencapai yang namanya apa, puncak kenikmatan dalam berhubungan badan. Tapi nanti itu kalau halal ya, jangan terlalu dipikirkan sekarang. Ilmunya saja yang kudu diketahui, ya itu bahasa Al-Quran. Nah jadi terus terang zaman dulu banyak yang gagal. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu saya suka dengar wawancara ya di atas jam 11 atau 12 dulu waktu di Jakarta. Jadi banyak ternyata. Jadi berarti karena itu siaran radionya di Jakarta, berarti kaum perempuan Jakarta juga banyak yang pemalu. Jadi untuk urusan itu banyak yang tidak tahu, sehingga seperti yang Ustaz bilang, pokoknya kalau begitu sudah, katanya begitu. Jadi dia hanya pasrah, ya, dia hanya pasrah begitu saja, nyerah, tidak, wah dia bilang begitu. Nah ya, jadi tetapi ada juga yang tidak boleh. Bagaimana? Kalau misalnya ada yang cara atau katakanlah gaya atau seni ya ibadah itu kemudian menyakiti pasangan, nah itu tidak boleh. Walaupun Allah sudah katakan anasikum, tetapi kalau ada yang menyakiti jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan kalau menyakiti. Bebek, kecil, nano. Ya, banyak sekali tuh di bawah. Ya, di tengah sudah mulai naung ini ya, sudah mulai ada sinar mataharinya bergeser ke timur. Nah itu ya. Jadi ya, tempat yang boleh melihat kemaluan hanya siapa? Pasangan halal, laki maupun perempuan. Bahkan itu nanti akan membantu kedua pasangan ini untuk memudahkan, mempercepat mereka itu terangsang. Itu harus dilakukan. Ya, jangan malu. Jangan malu. Kenapa? Karena Allah sudah halal. Wahalla ma'al mahramiyah, dan halal membuka dua kemaluan itu bersama mahram. Ya, siapa mahram? Yaitu sama mahram itu juga misalnya apa? Saudaranya, saudara kan bapaknya, itu mahram. Ya, ma'al jinsiyah, sesama jenis. Tetapi kayaknya kalau dipikir nggak boleh ini. Ya, tetapi nanti kita lihat ininya. Tapi di sini dia bilang wa yarumu wa halla ma'al mahramiyah. Oh, tetapi kalau ada hajat kan ya, ada hajatnya. Awas-saghir alladzi la yashtahi, atau anak kecil yang tidak bersyahwat. Nazara ma ada baina surrah wa rukbah, anak kecil yang tidak bersyahwat memandang apa yang anggota badan di antara pusat dan lutut. Tapi hati-hati anak kecil sekarang, ini terutama yang laki ya, anak kecil sekarang, apalagi kecil yang sudah sanawiyah begini, ini kelas 2 ini. Walaupun kecil-kecil ini sebenarnya sudah besar ya hakikatnya. Nah, kecil maksudnya apa? SD misalnya ya, kelas 2, kelas 3. Untuk zaman sekarang hati-hati. Saya pernah lihat video ya, ada anak kecil, kira-kira mungkin usianya yang 3 tahunan lah, atau mungkin 4 tahunan. Di video itu saya lihat dia diajak ke mall. Kemudian ada boneka yang dipakaikan
baju ketat, ya, bonekanya boneka cewek, dipakaikan baju apa? Baju ketat. Itu menarik perhatian anak laki kecil ini, lalu dia deketin. Iya, jadi celananya itu dibuka, tarik ke bawah sama anak kecil itu. Apa artinya? Berarti anak kecil itu sudah apa? Bersyahwat, yang melihat ada apa di dalam ini, katanya dia lorotin ke bawah celana dalam boneka itu. Ya, itu boneka. Dia melihat isinya, soalnya mungkin kalau manusianya takut dia dipukulin atau dihajar nanti kalau misalnya ada teman kecilnya pakai celana pendek kemudian dia mau buka, kan mungkin takut. Nah ini boneka berani dia. Ternyata iya, boneka ya boneka gitu. Artinya apa? Walaupun kecil dia sudah apa? Bersyahwat. Ya, makanya walaupun sama ini ya. Nah, sama adik juga jangan kalau sekarang ini. Buktinya banyak orang yang sedarah juga banyak terjadi hubungan terlarang, yang sama ibunya adalah berwanti, yang sama anak kandung. Yang ini yang laki ya sama ibunya banyak. Kenapa? Alasannya ibunya sudah kesepian, sudah lama menjanda, ya sudah lama tidak apa, tidak ngerasain. Ya makanya juga kalau ada ya di antara kalian misalnya ya ada yang ibunya sudah ditinggal sama bapaknya atau berpisah, jangan kamu larang dia kalau dia masih muda, jangan kamu tangisi dia kalau dia menikah. Daripada nanti tidak menikah tetapi dia berzina, bagaimana? Ya, jadi selama dia masih muda, ya itu artinya apa? Tuntutan. Ya, apalagi misalnya dia menikah ditinggal mati ketika baru punya anak satu misalnya, kan masih muda sekali, apalagi menikahnya sangat muda misalnya. Jangan dilarang dia menikah lagi. Kenapa? Itu kalau dilarang bisa jadi nanti apa? Dia sampai berzina, karena ada hasrat dalam dirinya sebagai seorang perempuan juga. Di samping disayangi, dia juga ingin merasakan ya nikmat Allah yang sudah dia dibuatkan perangkatnya di dalam tubuhnya. Alatnya sudah ada, hasratnya ada, masa gimana penyalurannya? Jangan sampai nanti mereka itu apa? Pakai timun, repot kalau pakai timun nanti. Ketawa. Ya, wanita sekarang ada pakai timun, ada pakai pisang, ada terong, ada. Nah, itu yang hiper itu ya. Itu yang hiper nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mending apa? Kalau dia memang mau menikah, mending dia apa? Dibiarkan dia menikah, itu halal. Jangan kamu mengharapkan yang halal kepada orang tuamu. Begitu ya, jangan ditangisi. Ya, bahwa kamu boleh ngasih masukan kepada orang tuanya, ya silakan gitu kan. Tetapi akhirnya yang memutuskan siapa? Orang tua. Apalagi yang laki. Kalau ada juga nih yang laki, bapaknya masih muda, sini kamu merari, dia yang merari, kamu rekomen merari, dia bilang begitu. Ya, sementara bapaknya sudah apa? Ya dua sih alasannya. Kalau bapak pertama harus ada yang ngurus dia ya. Kalau bapak yang kedua, yang termasuk adalah nafsu biologisnya kalau masih muda. Ya, ukurannya seminggu aja libur, apalagi lamun pengantin baru, lamun pasangan nemeh, wow hidupnya, ya pulang ya. Lalu diman pada tahu di Madang kan. Jadi itu ketika masih muda, pasangan muda, di saat pasangannya itu dia tersiksa, milihnya doang. Ya, milihnya doang. Nah makanya nanti kalau ada di antara kalian yang ingin menikah, jangan sampai dekat-dekat bulan
puasa setiap hari batal puasanya nanti. Ya, bernegara mana diri. Ya, atau jojo diri sama setidaknya. Jangan, ya jangan mendekati puasa supaya khawatir batal nanti puasanya. Ya, karena apa? Ya langsungkan aja yang sekali per 2 minggu. Itu kadang-kadang yang tidak mengerti tetap saja itu dipaksa pasangannya untuk melayani. Kalian sudah ngerti ini, jangan mau nanti kalau ada suaminya kebetulan tidak tahu itu kemudian dia maunya juga nggak boleh, nggak lihat apa ini Richard ini lampu merah bilang begitu ya, lampu merah nggak boleh, bila perlu pakai celana jeans. Ya jangan sampai gampang nggak boleh ya. Nah itu Pak Tazilun Nisa Abdul Mahid, jauhi, maksudnya jangan gauli pasanganmu di saat dia apa? Di saat dia menstruasi, karena di saat itu dia lagi sakit, iya kan? Iya, lagi sakit itu, lagi mens. Kadang-kadang ada yang sakit dari sebelum dia menstruasi sampai dia mens itu sendiri. Nah, kemudian, jadi catatannya adalah kalaupun anak kecil tetapi dia juga bersyahwat, jangan. Kadang-kadang saya menemukan anak kecil ya SD kelas 4 gitu, kelas 3 kalau di depan cewek dia suka megang pantat. Hati-hati tuh, kalau dia sebentar puk ya, ntar lagi balik lagi puk, angkat terus dia pukul, itu dia bersyahwat. Hati-hati. Atau dia digendong gitu ya. Nah hati-hati ya, terutama ini yang dinepuk apa, pantat itu. Hati-hati, kalau ada yang begitu berarti dia sudah mulai apa? Tertarik dan dia bersyahwat. Jadi walaupun kecil jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan, itu sebabnya maka kalian ajari, tapi memang kalau sekarang ya tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kadang SD kelas 4 itu kalau cewek maupun cowok itu masih telanjang kadang-kadang zaman dulu. Saking apa? Kurangnya pakaian. Zaman dulu miskin-miskin orang, sekolah aja ustadz ya sampai kelas 6 SD itu nggak pernah punya seragam lengkap, nggak pernah. Itu saking apa? Tidak adanya. Nah jadi itu jangan ya, maka selalu dipakai walaupun anak kecil, baik yang cowok maupun yang cewek. Yang cowok jangan biarkan mentong-mentong ya, nanti digigit sama ayam, nanti patok ayam ya. Begitu juga yang cewek, jangan biarkan serumak pakai debu nanti ya, tetap dipakaikan apa? CD celana dalam. Karena walaupun ini sesama kecilnya itu mereka kadang saling melihat. Ada tuh kadang-kadang, makanya yang penting jangan dibuka. Kalau dibuka nanti tertarik, ada teman ceweknya kencing sama-sama kecilnya, dia langsung ke depannya nanti melihatin begitu. Nah, begitu juga yang cewek, lihat cowoknya berdiri ke pinggir sana, ikut dia lari, lihatin dari samping begitu. Nah, hati-hati. Karena zaman sekarang masalahnya di HP itu gampang muncul, apalagi dari kecil misalnya suka buka laptop, apalagi yang punya rumah apa pakai WiFi gratisan atau sudah pakai WiFi difasilitasi internet. Ada itu dulu teman saya di Mataram, anak-anak orang Sudut di jam pulang sekolah anaknya dia larang dia keluar rumah, di rumah aja mainnya ini aja nih. Nah disediakan dia WiFi 24 jam. Akhirnya apa? Anaknya itu mungkin karena internet, kalau internet itu selut-selut muncul barang-barang ya, baik barang laki maupun perempuan. Selut ya gampang ya, tiba-tiba muncul. Mungkin itu yang membuat dia tertarik untuk membukanya, karena memang Allah sudah menciptakan manusia tertarik dengan barang-barang itu. Laki tertarik pada barangnya perempuan, perempuan tertarik pada kelaminnya laki-laki. Jadi begitu muncul loh, apa nih? Nah itu kalau dia sendirian kan nggak
buka asli. Nah gitu. Nah kemudian lanjut cerita, kemudian sampai ada di antara mereka itu kemudian sesama orang tuanya tidak ada di rumah, terjadilah seperti itu, masih anak-anak. Ya dia panggil tetangganya, kebetulan teman sekolahnya juga, tetapi tetangga dia panggil, akhirnya terjadilah apa yang tidak diduga sama keluarga, karena tak ada orang di rumah, tidak punya keluarga, cuma disediakan apa? WiFi 24 jam lewat komputer. Ya, nah hati-hati, makanya jadi kalau yang punya ponakan, kalau dia mau HP itu carikan dia mainan yang mendidik, jangan biarkan dia cari sendiri. Ya, mainan yang mendidik itu kayak apa? Ya, atau yang perlu ini misalnya yang tilawah gitu ya, atau game-game tetapi ada unsur pembelajaran di situ. Ya, itu yang dibukakan, jangan hal-hal yang hiburan tok yang memanjakan otak mereka, bahkan bukan hanya memanjakan otak mereka tetapi bisa merusak sel saraf di otak mereka. Ya, bahaya. Ya, tapi sekarang kadang-kadang kebanyakan orang tua modok anaknya itu selalu dengan apa? Dengan menghafal. Udah naik dari ribut ya, naik. Silakan naik. Ini sudah naung kok, ini sudah bau ini. Sudah bau, gak apa-apa kan, nggak melihat ceweknya, bukan menghadap barat. Nih di sini. Nih yang naung ini, yang bau ini. Ya di situ udah duduknya, kan nggak menghadap sana, ngapain malu? Nah. Apabila dengan tanpa syahwat, jadi kalau walaupun dia kecil, kalau sudah bersyahwat, tetap tidak boleh mereka melihatnya. Artinya kita juga jangan buka itu di hadapan mereka. Tidak ada begini illa sabiyun atau sabiyah, kecuali anak kecil. Nah tadi itu maksudnya adalah ini yang mahram ya, yang dewasa. Kemudian duna sinit tamyiz, yang belum masuk usia tamyiz. Tamyiz itu yang sudah bisa membedakan baik buruk, termasuk juga dia sudah tertarik dengan apa? Yang namanya kelamin itu. Fayahillu nadharuhu ma'ada farjal unsa li ghairi ummiha, maka halal, tapi dia yang tidak bersyahwat, artinya yang belum. Fayahillu nadharuhu, maka halal melihatnya, ya, melihat